militer Indonesia yang ternyata kembali naik tingkat pada tahun 2023 ini, bos. Tak main-main. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya naik satu tingkat, tahun 2023 ini Indonesia pun naik sampai 2 tingkat, bukan kaleng-kaleng. Nah, lantas negara mana sajakah yang disalib Indonesia sampai peringkat militernya naik ke urutan 13? Dan apakah yang menyebabkannya naik? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, datang dari ibu kota baru Indonesia, bos. Baru-baru ini Lemhanas, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia pun menyebut bahwa ibu kota baru Indonesia harus dipasang atau diproteksi dengan sistem pertahanan udara yang kuat dan mengadopsi teknologi militer canggih, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang peringkat militer Indonesia di dunia. Sungguh luar biasa, militer Indonesia kembali memperlihatkan peningkatan kekuatan yang besar. Setelah tahun lalu mendepak militer Jerman dari ranking 15 dunia, di tahun 2023 kekuatan militer RI kembali meroket. Berdasarkan data peringkat kekuatan militer dunia terbaru yang dilansir Global Firepower di tahun 2023, kekuatan militer Indonesia kini berada di ranking 13 dunia. Kekuatan militer Indonesia berada di ranking 13 dunia dengan indeks kekuatan 0,2221. Peringkat kekuatan militer Indonesia di KFP naik 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Indonesia berada di ranking 15 dengan indeks kekuatan 0,2251. Saat ini, Indonesia naik dari ranking 16 ke ranking 15 dunia dengan mendepak militer Jerman. Dan Jerman yang sebelumnya terdepak ke ranking 16 ini melorot ke ranking 25 dunia. Sementara itu, Amerika Serikat masih dinilai sebagai negara dengan kekuatan militer paling top karena menduduki ranking 1 dunia. Lalu diikuti oleh militer Rusia di ranking 2 dan militer Cina di ranking 3 dunia. Perlu diketahui, ranking kekuatan militer dunia yang dipublikasi KFP ini belum tentu tepat sesuai kondisi kekuatan militer dunia sebenarnya. Sebab KFP hanya memberikan peringkat dengan data-data yang mereka miliki saja. Memang ada 60 faktor yang digunakan untuk menentukan skor pada indeks kekuatan atau power index. Kategori yang dinilai antara lain jumlah militer serta kemampuan keuangan negara hingga kekuatan logistik dan kondisi geografi suatu negara. Sekedar informasi, dalam beberapa tahun ini militer Indonesia memang terus berbenah. Jumlah prajurit ditambah, alutsista juga mulai ditingkatkan. Kemampuannya dan anggaran militer di Kemenhan juga telah dinaikkan. Kemenhan dan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara merupakan aktor utama di balik sukses naiknya ranking kekuatan militer Indonesia. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Berita pertama yang cukup mantap. Kali ini datang dari ranking militer Indonesia yang ternyata kembali naik tingkat pada tahun 2023 ini, bos. Tak main-main. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya naik satu tingkat, tahun 2023 ini Indonesia pun naik sampai 2 tingkat, bukan kaleng-kaleng. Nah, lantas negara mana sajakah yang disalib Indonesia sampai peringkat militernya naik ke urutan 13? Dan apakah yang menyebabkannya naik? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, datang dari ibu kota baru Indonesia, bos. Baru-baru ini Lemhanas, yaitu Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia pun menyebut bahwa ibu kota baru Indonesia harus dipasang atau diproteksi dengan sistem pertahanan udara yang kuat dan mengadopsi teknologi militer canggih, bos. Nah, lantas apakah alasan Lemhanas tiba-tiba membuat pernyataan seperti itu? Seperti apakah kekuatan yang dapat mengancam ibu kota baru di kemudian hari menurut hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional ini sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, berita pertama datang dari militer Indonesia yang ternyata tiba-tiba naik langsung 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Cukup sangar nih, bos. Diwartakan oleh FIFA Militer yang mengutip dari situs Global Firepower, diketahui bahwa pada tahun 2023 ini, militer Indonesia pun ternyata telah menguasai ranking alias peringkat ke-13 kekuatan militer dunia, bos. Padahal di tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, militer Indonesia pun masih berada pada ranking 15. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, lama berada di ranking 16. Militer Indonesia melesat ke ranking 13 ini pun dengan mendepak kekuatan militer Iran dan Mesir yang masing-masing kini turun peringkat. Militer Iran yang awalnya menduduki peringkat 14 kini tersingkir turun ke peringkat 17. Sedangkan Mesir yang awalnya menduduki peringkat 12 kini turun ke peringkat 14. Nah, lumayan mantap nih, bos.
Meskipun ini cuma sebatas penghitungan lembaga asing, namun global firepower ini pun banyak dipakai dunia sebagai indeks perhitungan kekuatan militer. Global firepower ini pun merilis peringkat militer Indonesia naik karena skor power indeksnya juga melesat dari 0,2251 kini menjadi 0,2221, di mana jika skor perhitungan ini semakin kecil, maka terhitung semakin kuatlah negara itu, bos. Nah, meskipun ranking ini sepertinya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana Ukraina yang saat ini sudah babak belur dihajar Rusia malah naik peringkat ke ranking 15, namun sejatinya dalam beberapa tahun ini militer Indonesia pun memang terus berbenah, bos. Jumlah prajurit ditambah, alutsista ditingkatkan kemampuannya, dan anggaran militer di Kemenhan pun juga telah dinaikkan, di mana Kemenhan, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, serta TNI Angkatan Udara merupakan aktor utama di balik sukses naiknya ranking kekuatan militer Indonesia ini. Mantap, mantap jos. Nah, terkait penghitungan GFP ini, memang mereka menghitung power suatu negara menggunakan banyak faktor, bos. Sampai 60 faktor, banyak sekali. Mulai dari jumlah unit militer, kemampuan keuangan negara, hingga kekuatan logistik dan kondisi geografis suatu negara. Sehingga dengan formula mereka yang unik ini, memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, tapi berteknologi maju, bisa bersaing dengan negara yang lebih besar. Contohnya, tetangga kecil kita Singapura, bos, yang menduduki peringkat 29 terkuat di dunia, memegang posisi lebih tinggi daripada Malaysia yang hanya menduduki peringkat 42, di mana artinya, jika kita melihat peringkat yang terpaut 13 level lebih tinggi, artinya Singapura pun bisa dengan mudah menginvasi negara Malaysia. Tapi jika melihat kenyataan, sepertinya tidak bisa semudah itu, bos. Selain itu, seperti video admin terdahulu, perhitungan GFP ini pun didominasi oleh perhitungan kuantitatif atau jumlah dari alutsista itu sendiri, serta juga kurang memperhitungkan kualitas dan jenis dari alutsista yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya nih, bos, untuk jet tempur, mereka hanya melihat atau menghitung jumlah dari jet tempur itu sendiri, tetapi tidak melihat jenis atau kondisinya. Misalnya nih, bos, Singapura memiliki 10 unit jet tempur F-35 baru, sedangkan tetangganya memiliki 10 unit Sukhoi Su-30 tetapi sudah uzur, bahkan sudah rusak. Nah, hal itu pun jelas tidak bisa dijadikan perbandingan yang apple to apple. Jadi kenaikan peringkat ini pun sebenarnya tidak perlu terlalu kita bangga-banggakan. Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap datang dari Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia, yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pengkajian strategi ketahanan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Admin kutip dari Jakarta Globe yang diwartakan oleh Defense Studies. Lemhanas pun baru-baru ini menyatakan bahwa ibu kota negara baru harus memasang sistem pertahanan udara yang kuat, bos. Pernyataan ini pun pastinya bukan asal-asalan, tetapi berdasarkan hasil pengkajian yang akurat. Di mana Gubernur Lemhanas, Bapak Andi Wijajanto, dalam jumpa pers pada Rabu baru-baru ini pun mengatakan bahwa kami memperkirakan pertempuran pertama yang terjadi di ibu kota baru akan berpusat di udara yang melibatkan penggunaan teknologi baru, ujarnya. Dimana artinya nih, bos, jika suatu saat terjadi pertempuran di wilayah ibu kota baru, maka pusat peperangan pun akan terjadi di wilayah udara. Bahkan itu juga akan menjadi hybrid dan cenderung menjadi pertarungan berteknologi tinggi di awal pertarungan, ujar beliau. Nah, cukup ngeri-ngeri sedap. Hal ini pun dinyatakan pasalnya menurut beliau, perang Rusia-Ukraina telah menunjukkan sejauh mana kemajuan teknologi militer saat ini, terutama yang berpusat pada udara, seperti yang terlihat pada penggunaan drone dan rudal hypersonic. Selain itu, kombinasi serangan cyber dan perang darat pun juga terjadi di awal perang yang memicu krisis energi dan pangan global. Jadi menurutnya, Indonesia pun harus segera mengadopsi teknologi terbaru dalam pertahanan udara dan pertahanan cyber. Dan kedepannya, drone pun akan mengandalkan kecerdasan buatan seperti yang kita lihat di perang Ukraina. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap. Artinya ke depan, drone-drone perang dengan kecerdasan buatan akan menguasai medan pertempuran, dan ibu kota Nusantara Indonesia pun harus siap untuk menghadapi hal itu. Jadi bagaimana menurut kalian?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng pada konten Indo Magazine, karena video saya dan narasinya bersumber pada konten Indo Magazine. Dan terima kasih dukungannya kepada channel Abasu Channel. See you.